Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Mungkin yang lain sudah pernah dapat. Ya. Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbuni tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, di mana bajuku? Kemana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, kakak, sahabat. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampunilah aku. Kembalikan aku ke dunia walaupun sejenak. La'ali a'malu sholihan. Ini dalam surat Al-Mu'minun begitu. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia, barangkali aku akan beramal yang soleh, walaupun itu sebentar. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan menyalaminya dengan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Hadis ini juga menjelaskan mengenai itu. Al-Quran akan menjadi syafaat mulai dari di alam kubur. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lain, tapi Al-Quran. Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang mati meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan, menyelinap di situ. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkan, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan ini dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Maksudnya ia adalah mayat itu. Orang tampan ini mengatakan, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran yang akan mendampinginya sejak di alam kubur sampai dengan dimasukkan surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan, kata Al-Quran kepada si mayit. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la.
Ini himpunan dari Fadilah Amal, halaman 609. Allahu Akbar.